teman-teman, balik lagi bersama saya Nisha. Di video kali ini kita sudah masuk ke bab 9, yaitu Managing Files. Tapi sebelum kita mulai videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Yuk langsung saja kita lihat materi-materi apa aja yang ada di bab 9 ini. Ada 10 materi pada bab 9 ini. Yang pertama ada struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, ketiga absolute vs relative path, 4 special character, 5 membuat file dengan touch, 6 perintah ls advance, ketujuh membuat direktori dengan mkdir, 8 perintah cp, 9 perintah mv, dan yang terakhir yang ke-10 perintah rm. Nah, di sini terdapat struktur direktori pada Linux. Di sini ada slice atau root. Nah, root itu adalah hak yang paling atas. Jadi, root merupakan user dengan hak yang paling tinggi atau hak akses paling atas. Root juga bisa melakukan apa saja terhadap direktori yang ada di bawahnya, seperti bin, sbin, home, kemudian usr, dan masih banyak lainnya. Untuk permulaan, kita cukup memakai tentang home dan usr merupakan direktori yang digunakan untuk menyimpan file instalasi aplikasi. Nah, kalau di Windows itu biasanya mirip dengan program files. Kita bisa langsung lihat pada program files kita, ke local disk C, kemudian program file. Nah, ini dia seperti ini gambarannya kira-kira. Oke, yang selanjutnya adalah home. Home merupakan sebuah direktori pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi, setiap user yang ada pada Linux, baik desktop atau lainnya, itu home direktorinya sama. Jadi, kita masuk home directory, nanti akan munculkan setiap user. Jadi, kalau kita masuk ke home directory, nanti akan memunculkan setiap user pada Linux. Karena sebelumnya kita telah menginstal Linux desktop pada Debian, jadi kita baru punya user satu, yaitu user Nesya Ayatul. Jadi kalau saya buka home, nanti cuma ada satu user, yaitu user saya sendiri. Nah, itu saja yang perlu kita pelajarin atau kita fokuskan, yaitu home pada user. Kemudian ada satu lagi namanya slice etc. etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Oke, kalian bisa buka VirtualBox-nya terlebih dahulu, kemudian kalian running Debian desktop-nya. Oke, di sini saya sudah login ke Debian desktop saya. Kemudian kita akan full screen mode. Nah, lalu kalian bisa ke activities untuk mencari file. Oke, kita search file. Oke, pada saat kita membuka file pada Debian desktop ini, kita akan langsung diarahkan ke directory home. Nah, di sini terdapat desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Kemudian, untuk melihat user, kalian bisa klik Other Location. Oke, kemudian di sini terdapat Place, kita bisa klik. Oke, akan saya ulangi. Nah, untuk melihat user, kita perlu klik Other Location. Kemudian, klik yang slash ini, karena slash ini menandakan bahwa ini adalah root. Oke, di dalam root, seperti yang saya bilang pada sebelumnya, terdapat bin, boot, dev, etc. untuk konfigurasi, home, dan lain-lain. Oke, kita bisa klik home. Nah, di sini terdapat satu user, yaitu user Nesya. Kemudian, ketika kita akan menambahkan file lain, nanti dia akan terdapat pada di sini, misal file test. Nah, oke, kita bisa kembali lagi. Oke, kemudian untuk mengecek parent directory, kalian bisa klik titik 3 ini, kemudian properties. Oke, di sini belum ada parent directory-nya, karena di sini saya belum masuk ke directory manapun. Oke, kemudian kalian bisa close, lalu kalian bisa ke home, kemudian kalian klik titik 3 ini kembali, lalu properties. Oke. Nah, di sini kita sudah ada parent directory-nya, yaitu slice home. Oke, kemudian kita bisa ke home untuk melihat parent directory-nya. Lalu kita klik titik 3 ini kembali, properties.
Nah, di sini parent foldernya adalah slice atau root. Oke, kemudian kita bisa kembali ke home yang ini. Lalu kita klik yang titik 3 ini lagi, properties. Nah, di sini parent folder kita sudah terganti, yaitu slice home. Oke, mungkin seperti pembahasan yang sebelumnya, karena slice itu adalah root. Jadi, saya ingatkan kembali, root adalah hak akses yang paling utama atau yang paling tinggi. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai struktur direktori pada Linux. Pada materi kedua ini ada navigating path. Nah, di sini kita akan mempelajari basic command atau perintah dasar pada CLI. Nah, yang pertama ada cd to change directory. Ketika kita menggunakan CLI dan ingin masuk ke directory, kita bisa menggunakan perintah cd. Misalnya mau masuk ke directory home. Nah, kalian tinggal masukkan perintah cd slice home. Nah, nanti otomatis akan langsung masuk ke home-nya. Kemudian yang kedua ada pwd to see current directory. Nah, misalnya kita masuk ke slice etc slice bin. Lalu kita meninggalkan Linux kita selama 2 jam lebih. Terus kita ingin melihat sekarang saya sedang di folder mana, teman-teman bisa ketikkan pwd. Nah, nanti otomatis akan memunculkan keberadaan kita saat itu. Untuk mengecek keberadaannya, misal tadi di slice etc slice bin, kita bisa gunakan perintah ls, yang mana ls digunakan untuk melihat isi dan setiap directory. Jadi, kita bisa lihat file-file apa saja yang ada di directory kita. Nah, kalian sekarang bisa login ke Debian kalian, lalu buka file dan terminal. Oke, kita akan langsung login ke Debian kita. Jadi di sini defaultnya ketika kita masuk ke file pada Ubuntu Desktop, nah dia akan langsung menampilkan atau langsung masuk ke home. Begitu juga kalau di CLI. Kalau di CLI dia juga akan langsung menampilkan home. Seperti ini, yang tanda sebelum dolar. Nah ini, seperti ini, oke. Kemudian untuk masuk root pada file Debian Desktop, kalian bisa ke other location, lalu Debian GNU atau Linux yang slice ini. Slice itu menandakan root. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke rootnya pada file Debian Desktop. Jika pada CLI, maka kita harus mengetikkan perintah sudo terlebih dahulu. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke home directory-nya root, yaitu slice home slice Nesia. Kemudian sekarang kita akan masuk ke home directory-nya root. Kalau di file biasa, cukup kita klik folder yang root. Ini, cukup klik ini. Lalu kita masukkan password administratornya. Oke. Kemudian kalau di CLI kita perlu menggunakan perintah cd slice root. Lalu kemudian untuk mengecek keberadaan pada CLI ini kalian bisa gunakan perintah pwd. Kemudian untuk melihat file pada CLI ini kalian gunakan perintah ls. Karena empty, jadi ketika kita perintah ls, dia tidak memperlihatkan apapun, karena pada dasarnya di sini belum ada file yang kita buat. Lalu kita akan mencoba masuk ke directory home. Pada CLI, kita bisa gunakan perintah cd slice home. Lalu kita ketikkan pwd untuk melihat keberadaan kita sekarang. Oke, keberadaan kita sekarang itu berada di slice home. Lalu kalian bisa ketikkan ls untuk melihat isi filenya. Nah, di sini terdapat satu folder yaitu folder Nesia. Oke, kita kemudian akan pindah ke file pada Debian Desktop ini. Masuk ke folder home. Nah, di sini sama ya seperti pada CLI, terdapat satu file yaitu file Nesia.
Nah, sekarang kita masuk ke rootnya, bukan ke directory root. Kalian bisa, jika di CLI, kalian bisa ketikkan perintah cd. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, slash ini menunjukkan kalau itu root atau hak akses paling atas. Oke, lalu kita bisa enter. Kemudian kita bisa ls untuk melihat file-file apa saja yang berada pada root. Oke, enter. Nah, di sini terdapat beberapa file seperti bin, etc, home, root, dev, dan lain-lain. Oke, kita pastikan pada file Debian-nya. Kita bisa ke root terlebih dahulu. Kita pastikan. Nah, di sini sudah ada bin, boot, dev, etc, home, dan lain-lain. Sama seperti di CLI. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai navigasi tab. Kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Oke, kita sekarang masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute vs relative path. Nah, apa itu absolute vs relative path? Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya slice. Sedangkan relative path itu tidak diawali dengan slice. Oke, di sini misalnya kita sedang berada di direktori home. Kemudian kita mau masuk ke direktori bin. Kita harus memasukkan slice bin atau diawali dengan slice. Karena direktori bin dan link ini dia terhalang oleh USR. Sehingga kita butuh command root untuk langsung lompat ke direktori bin. Sehingga kalau kita berada di user terus mau ke direktori yang lib, cukup masukkan cd slice lib. Sedangkan kalau kita berada di user terus mau ke direktori yang lib, cukup masukkan cd lib. Tidak usah memakai tanda slice atau absolute path. Oke, kita bisa buka Debian-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah login ke Debian. Lalu kalian bisa buka terminal. Kemudian buka file. Oke, sebelum kita ketikkan ls, kalian perlu masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah show. Lalu passwordnya kalian masukkan. Oke, baru kita bisa masukkan perintah ls. Nah, di sini pada CLI, ketika kita ketikkan ls, maka dia akan menampilkan beberapa file seperti desktop, documents, download, musik, dan lain-lain. Oke, kita coba cocokkan pada file Debian-nya apakah sama dengan CLI atau terminal. Oke, di sini kita berada di home dan kita lihat file-file apa saja yang berada di dalamnya. Oke, di sini terdapat desktop, dokumen, downloads, musik, dan lain-lain. Oke, semuanya sama ya seperti pada CLI. Kemudian pada file kalian bisa klik other location. Lalu yang pada CLI, kalian bisa ketikkan perintah su untuk masuk ke root. Karena di sini saya sudah masuk ke root, jadi saya tidak perlu memasukkan perintah tersebut. Jika sudah, kalian bisa ketikkan pada CLI cd slice atau cd root. Lalu enter. Oke, kita sekarang sudah berada di root. Oke, kemudian untuk praktek absolute, kita mau masuk ke etc. Oke, kita bisa ke ini, pada file kita masuk ke, location. Oke, kita akan masuk ke etc. Kita cari etc. Lalu kita masuk ke Apache 2. Nah, syarat masuk Apache kita harus masuk ke /etc terlebih dahulu. Nah, pada CLI, jika kita ingin masuk ke etc, lalu ke Apache 2, kita perlu menggunakan perintah cd /etc /apache2. Lalu enter. Oke, kemudian kita cek keberadaan kita sekarang pada CLI ini. Kita bisa ketikkan perintah pwd. Nah, di sini kita sudah masuk ke file etc, lalu Apache 2. Kemudian pada CLI, kita akan masuk root lagi dengan perintah cd slice. Lalu kita akan mencoba ketikkan cd Apache 2 tanpa menggunakan slice. Oke, kita coba cd Apache 2. Lalu enter.
Nah, ini tidak bisa ya, karena perintah tanpa slash itu disebut relative path. Untuk menggunakan relative path, kita harus masuk ke etc terlebih dahulu. Nah, untuk masuk ke etc-nya, kalian bisa ketikkan perintah cd etc. Nah, ini sudah masuk ke etc-nya. Lalu kita bisa masuk ke Apache 2 dengan cara cd Apache 2. Enter. Oke, bisa dibuktikan di sini kita sudah berada di slice etc slice Apache. Kita bisa pwd kembali. Nah, jadi persyaratan relative path itu kita tidak boleh lompat langsung ke Apache. Mungkin itu saja mengenai penjelasan absolute path vs relative path. Kita akan masuk ke materi yang keempat. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu special character. Pada materi keempat, nanti kita akan belajar atau membahas tentang karakter spesial seperti lempung, dolar, dan lain sebagainya. Oke, kalian bisa langsung buka Debian desktop-nya. Jika sudah, kalian bisa langsung buka terminal. Oke, ini filenya kita close terlebih dahulu. Oke, pada tanda sebelum dolar ini atau tanda lempung, menandakan kita sedang berada di home directory. Kita bisa ketikkan perintah pwd. Benar ya yang saya katakan, kita sekarang berada di home directory. Kemudian untuk masuk ke root, kalian gunakan perintah su. Lalu masukkan passwordnya. Nah, kenapa di sini tidak ada tanda lempung? Karena home directory root itu bukan /home/nation. Tapi home directory root itu berada di cd/root. Dan namanya adalah root, bukan home. Oke, kita bisa langsung coba cd/root. Nah, ketika tadi kita ketikkan cd/root, maka tanda lempungnya akan kembali atau akan ditampilkan kembali. Dan namanya adalah root, bukan home. Kemudian kita bisa cek dengan menggunakan pwd. Nah, di sini kita menandakan bahwa kita sekarang berada di /root. Kemudian tanda dolar. Nah, tanda dolar ini menandakan bahwa kita sedang berada di hak user. Setelah tanda dolar, terdapat tanda pagar. Nah, tanda pagar ini menandakan hak akses root. Tetapi sebelum itu, kita perlu keluar dari rootnya terlebih dahulu dengan exit. Oke. Nah, tanda titik seperti ini. Nah, lalu kita akan ketikkan perintah ls, lalu titik. Untuk melihat direktori kita. Nah, di sini terdapat beberapa direktori seperti desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Oke, kemudian saya akan masuk ke root lagi. Lalu saya ketikkan ls titik untuk melihat file-file apa saja yang berada di direktori sekarang. Sorry, sebelumnya kita bisa ketikkan su untuk masuk ke root, lalu kita ketikkan cd/. Oke, lalu saya akan ketikkan lagi ls titik untuk melihat isi file-file yang ada pada direktori sekarang. Nah, di sini terdapat beberapa file seperti bin, etc, boot, home, dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke cd/etc. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke cd/etc. Kemudian kita ketikkan titik-titik 2. Nah, titik-titik 2 ini menandakan parent directory atau direktori yang sebelumnya. Oke, sebagai contoh, kita ls terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke cd Apache 2.
Oke, di sini kita sudah berada di slice etc slice Apache 2. Kita bisa cek terlebih dahulu gunakan PWD. Oke, di sini terbukti ya bahwa kita sekarang berada di directory etc kemudian Apache 2. Nah, kemudian kita bisa ketikkan perintah cd titik 2 seperti ini, titik 2 kali. Nah, untuk masuk ke parent directory atau directory sebelum Apache, nah gunanya titik-titik ini untuk masuk ke parent directory atau directory sebelum Apache. Bisa kita enter. Oke. Setelah kita ketikkan cd titik-titik, kita akan masuk kembali ke directory etc karena memang sebelum kita masuk ke Apache 2, kita berada di slice etc. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Oke, pada materi yang kelima ini, kita akan membuat file dengan perintah touch. Oke, yang pertama kalian bisa ketik pwd untuk melihat keberadaan kita sekarang. Oke, sekarang kita berada di slice home slice Nesya. Lalu kita ls untuk melihat file-file apa saja yang berada di directory home ini. Oke, di sini terdapat desktop, dokumen, downloads, dan lain sebagainya. Lalu kita akan membuat file dengan perintah touch. Kita bisa ketikkan perintahnya yaitu touch. Misal sebagai contoh 2020.txt. Lalu kita enter. Jika sudah, kalian bisa ketikkan ls untuk melihat apakah si touch 2020.txt ini sudah berada di home directory. Oke, saat kita ls, yang tadi kita buat atau directory yang kita tadi buat itu 2020.txt sudah ada ya. Cara membuat file itu ada dua cara. Cara yang kedua kita bisa menggunakan absolute tab. Jadi di sini saya akan membuat dokumen lagi di folder dokumen, tapi tanpa masuk ke folder dokumennya. Oke, kita bisa buka file dokumennya. Oke, ini. Oke, saat kita buka file Explorer pada Debian desktop ini, di home directory-nya sudah ada file yang baru saja kita buat, yaitu 2020.txt. Oke, cara yang kedua ini kita harus menggunakan CLI untuk membuat sebuah file di dalam dokumen, tetapi tanpa masuk ke dokumennya. Oke, kita bisa cek terlebih dahulu pada home directory ini, kemudian kita ke dokumen. Nah, di dalamnya ini folder is empty, artinya dia masih kosong karena kita belum membuat file apapun. Oke, kita bisa gunakan perintah touch documents /t.txt. Enter. Oke, kemudian kita bisa kembali ke file yang ada pada di desktop Debian kita, kemudian kita cek pada dokumennya, apakah si d.txt ini sudah masuk ke folder dokumen atau belum. Oke, saat kita masuk ke dokumennya, di sini sudah terdapat file yang baru saja kita buat, yaitu d.txt. Oke, lalu kita akan mencoba membuatnya lagi pada folder dokumen. Ketikkan perintah seperti tadi, yaitu touch dokumen. Slice kali ini 5.txt. Lalu kita enter. Oke, bisa dilihat pada folder dokumen ini. Nah, di sini sudah terdapat dua file yang baru saja kita buat, yaitu ada file di .txt dan ada juga 5.txt. Oke, lalu kita kembali ke CLI, kemudian kita ls. Kali ini ls-nya yaitu ls dokumen slice. Untuk melihat folder apa saja yang berada pada dokumen ini. Oke, saat kita ls dokumen slice, di sini terdapat dua, yaitu 5.txt dan d.txt. Oke, kembali ke file desktopnya. Jika sudah, ini bisa di-move trust saja. Kemudian pada CLI, kita kembali ls documents. Apakah si file yang berada di dalam dokumen itu masih ada atau sudah terhapus? Oke, di sini tidak terdapat apa-apa ya, karena memang di file Explorer di desktop kita sudah kita remove. Oke, lanjut ke materi yang keenam, yaitu perintah ls advance.
Jadi seperti yang kita ketahui, perintah ls itu digunakan untuk melihat isi dari sebuah direktori. Nah, bedanya dengan ls advance ini dia lebih detail dari perintah ls biasa. Oke, yang pertama kalian bisa buka terminalnya terlebih dahulu. Kemudian kalian masuk ke home, lalu cek pwd keberadaan kita sekarang. Oke, sekarang kita berada di /home/Nisha. Lalu kita ls. Nah, di sini saat kita ls, memang terdapat beberapa file, yaitu ada 20.txt desktop documents. Namun, bedanya dengan ls advance ini, dia lebih detail. Oke, kita akan masuk ke perintah ls yang lebih detail, yaitu ls-a. Perintah ls-a ini digunakan untuk memperlihatkan hidden directory atau direktori tersembunyi yang ada pada Linux kita. Oke. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat titik base history. Nah, file yang diawali dengan tanda titik ini adalah hidden file atau hidden directory atau bisa disebut juga file tersembunyi. Jadi ls-a ini berbeda ya dengan ls biasa, karena pada ls biasa ini dia hanya memperlihatkan dokumen yang terlihat saja, tapi tidak bisa memperlihatkan dokumen yang tersembunyi. Kemudian ada ls-l. Perintah ls-l ini digunakan untuk melihat detail dari file tersebut. Nah, di sini kita enter lebih dahulu. Nah, di sini terdapat tanggal dan juga jam. Di sini memang tanggalnya berbeda karena tanggal tersebut itu menandakan terakhir kalinya kita mengubah atau mengedit file tersebut. Misalnya yang 2020.txt terakhir dirubah yaitu pada tanggal 28 November pukul 19.47. Kemudian kita akan masuk ke ls yang berikutnya yaitu ls-la. ls-la ini digunakan untuk memperlihatkan hidden directory atau hidden file dan juga sekaligus memperlihatkan detail dari hidden tersebut. Oke, kita coba enter. Oke, di sini sudah terlihat detail dari hidden directory masing-masing. Oke, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Oke, yang pertama kita lakukan adalah ls terlebih dahulu seperti biasa. Nah, kemudian untuk membuat direktori baru, kalian bisa ketikkan perintah mkdir. Oke, pada materi yang ketujuh ini kita akan membuat direktori atau file yang mana di materi yang sebelumnya itu kita sudah pernah membuat file atau direktori dengan menggunakan perintah touch. Nah, pada materi kali ini kita akan membuat direktori dengan perintah mkdir. Oke, untuk membuat direktori baru kalian bisa ketikkan perintah mkdir direct new. Oke, di sini kita akan coba membuat mkdir direct new. Kemudian kita enter, lalu kita ls. Oke, bisa kita lihat di sini sudah ada ya direktori new-nya. Kemudian kita akan masuk ke cd 2020.txt. Oke, saat kita masuk ke cd 2020.txt ini tidak bisa ya karena di sini sudah diterangkan bahwa not a directory, yang artinya si cd 2020.txt ini bukan sebuah direktori. Oke, kita coba masuk ke cd direct new. Oke, kita sudah masuk di direct new. Kemudian kita ketikkan perintah ls. Oke, saat kita ketikkan perintah ls pada direct new ini, memang tidak terdapat apa-apa ya, karena pada direct new ini kita belum membuat file apapun. Jadi ada metode membuat direktori di dalam direktori dan di dalam direktori juga. Jadi misalnya kita membuat direktori dir 1, kemudian di dalam direktori dir 1 ada dir 2. Nah, di dalam dir 2 itu terdapat dir 3. Nah, itu semua ada metodenya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita ketikkan perintah mkdir. Oke, sebelumnya kita ke home dulu, yaitu /home/. Oke, kita langsung masuk ke caranya, yaitu mkdir dir 1, kemudian kita enter. Kemudian jika sudah, kita akan membuat dir 2. Kita akan membuat dir 2 di dalam dir 1 dengan cara mkdir
dir 1 slash dir 2. Kemudian kita enter. Oke, kemudian untuk membuat dir 3 di dalam dir 2 yaitu dengan cara dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Kemudian kita enter. Lalu kita ls. Oke, saat kita ls terdapat dir 1. Kemudian untuk melihat dir 2 kita harus masuk terlebih dahulu ke dir 1 yaitu dengan cara Oke, kita sudah masuk ke CD dir 1, kemudian kita ls. Nah, saat kita ls di dir 1 ini, dia terdapat dir 2. Kemudian untuk masuk atau untuk melihat dir 3, kita perlu masuk ke dir 2 terlebih dahulu. Kemudian kita akan melihat dir 3 dengan cara CD dir 2. Enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke dir 2, kemudian kita akan ls. Saat kita ls, dia di dalam dir 2 ini sudah ada dir 3. Lalu kita akan masuk ke dir 3. Kita ketikkan perintah cd dir 3. Lalu kita enter. Oke, kita sudah masuk ke dir 3. Lalu kita ls. Saat kita enter, ini masih kosong ya, karena di dir 3 ini belum ada apa-apanya. Oke, kita keluar terlebih dahulu ke home lagi. Oke, kemudian kita akan ketikkan perintah ls-l, lalu kita enter. Oke, saat kita ketikkan perintah ls-l, di sini kita bisa melihat mana yang file directory dan mana yang file biasa. Kalau file yang directory, abjad depannya itu pasti D, seperti ini. Nah, kalau yang tidak ada abjad D-nya, itu adalah file biasa. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi yang ketujuh, yaitu perintah cp. Oke, sebelumnya CP ini adalah singkatan dari copy. Jadi CP ini adalah komen atau perintah yang digunakan untuk mengcopy file directory. Oke, kita buka terminal dan filenya terlebih dahulu. Oke, kita belum buka filenya. Oke, kita bisa buka file terlebih dahulu. Kemudian di home ini kita membuka folder documents. Oke, untuk mengcopy sebuah file directory, kita bisa gunakan seperti ini. Kita blok semuanya. Oke, kemudian kita bisa mengkopinya, copy, lalu kita ke home lagi untuk menaruh si hasil kopian tersebut pada directory home. Kita menaruhnya. Oke. Nah, di sini pada home sudah terdapat hasil kopian dari folder dokumennya, yaitu ada halo.txt dan ada halo2.txt. Oke, kemudian saat kita ingin mengcopy pada CLI, kita bisa menggunakan perintah cp. Oke, sebelumnya kita pelajari terlebih dahulu untuk memastikan apakah kita sudah di home atau belum. Oke, di sini kita sudah berada di home. Nah, di sini kita akan mengcopy file yang berada di dokumen ke home saya atau home/Nesha. Oke, karena tadi ada sedikit kesalahan, kita akan mencoba mengulangi dari awal. Untuk mengcopy pada CLI, kita bisa gunakan perintah create document slash nama file yang akan kita copy. Misalnya, saya di sini menggunakan file halo.txt. Kemudian slash lagi untuk destination atau tempat untuk hasil kopian file tersebut. Misalnya di sini saya akan mengcopy dan akan menaruhnya di home di slash. Oke, kita enter. Oke, saat kita ketikkan perintah ls kemudian kita enter, di sini sudah terdapat halo.txt yang baru saja kita copy menggunakan CLI. Kemudian kita bisa cek di file desktop atau file explorer pada Debian desktop kalian. Oke, saat kita berada di home directory, ini sudah terdapat file halo.txt yang kita baru saja copy lewat CLI. Kemudian kita akan membuat file lagi, namun kali ini kita akan membuat filenya menggunakan CLI. Di CLI, kita akan membuat
file halo3. Oke, kita bisa gunakan perintah touch dokumen slice halo3.txt. Lalu kita enter. Kemudian kita cek di file dokumen desktop kita. Oke, saat kita buka folder dokumen kita, di sini sudah terdapat 3 file yang dimana sudah ada halo.txt, halo2.txt, dan juga ada halo3.txt. Kemudian kita juga bisa gunakan perintah lain untuk mengcopy file di dokumen ke home directory dengan cara cp documents halo3.txt space lalu tanda titik. Oke, mengapa kita menggunakan tanda titik? Karena tanda titik ini menandakan direktori yang sekarang. Oke, lalu kita enter. Kemudian kita ls lagi. Nah, di sini sudah terdapat halo3.txt. Nah, kita juga bisa mengcopy keseluruhan secara langsung dengan perintah cp halo.txt kemudian kita coba ls desktop slice. Oke, saat kita ls desktop slice, di sini sudah terdapat 3 file, yaitu file halo2.txt, halo3.txt, dan juga ada halo.txt. Nah, artinya kita sudah berhasil mengcopy secara keseluruhan. Oke, kita coba cek ke directory home. Kita buka filenya, kemudian kita buka directory home-nya, lalu kita bisa ke desktop. Oke, saat kita buka desktop, di sini sudah ada 3 file yang tadi kita buat dan yang tadi kita copy menggunakan CLI, yaitu ada halo.txt, halo2.txt, dan ada halo3.txt. Nah, bagaimana kalau terdapat file halo sampai dengan 50? Misalnya halo1, halo2, halo3, sampai halo50.txt. Apakah teman-teman harus ketikkan satu persatu dengan perintah cp halo.txt, halo2.txt, sampai ke halo50.txt? Nah, itu tidak perlu ya teman-teman, karena akan memakan waktu yang lama. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah cp bintang.txt. Oke, kalian bisa gunakan cp bintang.txt public slice. Kemudian kita enter, lalu kita bisa ls public slice. Oke, saat kita ls public slice, di sini sudah terdapat file-file yang kita copy secara keseluruhan atau kita copy secara bersamaan menggunakan perintah yang tadi, yaitu cp bintang. Jadi kita bisa mendefinisikan dengan tanda bintang. Oke, kita akan coba ls dir1 slice, lalu kita enter. Nah, di dir1 ini ada dir2. Kita coba untuk mengcopy directory dengan perintah cp minr dir1 slice dir2 slice home slice station. Lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan perintah ls. Oke, sudah ada ya. Oke, saat kita ketikkan perintah ls, di sini sudah terdapat dir1 dan juga dir2. Kita coba ke file explorer yang berada di Debian desktop ini. Kita ke home. Oke, saat kita ke directory home, di sini sudah ada dir1 dan juga dir2. Nah, yang artinya cp minr ini digunakan untuk mengcopy sebuah directory. Oke, lanjut ke materi yang ke-9, yaitu ada perintah mv. Oke, jadi mv adalah remove. Nah, mv bisa digunakan untuk merename dir atau file. Jadi, kalau teman-teman membuat suatu file atau directory, kemudian terdapat kesalahan, nah teman-teman bisa mengubah penamaan dari file tersebut dengan perintah mv. Kemudian, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Jadi, misal teman-teman mau memindahi file A ke directory 1 atau 2, itu juga teman-teman bisa gunakan perintah mv. Oke, perlu diperhatikan terlebih dahulu di
file ini di directory home. Di sini ada beberapa file, yaitu ada file halo.txt, halo2.txt, dan halo3.txt. Oke, di sini saya akan mencoba mengubah atau merename file halo.txt, yaitu dengan perintah mv halo.txt. Kemudian nama yang ingin kita ubah, misalnya di sini saya ingin mengubahnya ke replace.txt. Kita enter, lalu kita ls. Oke, di sini sudah berubah ya teman-teman. Yang tadi halo.txt sekarang sudah berubah menjadi replace.txt. Kita coba cek di file. Oke, di sini juga sudah berubah ya, yang tadinya halo menjadi replace.txt. Oke, lalu yang di CLI kita klik terlebih dahulu. Oke, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan suatu file. Di sini kita akan mencoba membuat file baru di dokumen. Kita masuk ke dokumen terlebih dahulu, cd documents. Oke, kemudian kita akan membuat file baru, yaitu file halo5.txt, touch halo5.txt. Lalu kita enter. Oke, di sini saya akan memindahkan halo5.txt ke direktori yang sekarang, yaitu direktori home. Maaf teman-teman, di sini kita akan memindahkannya ke direktori home dengan tanda titik. Karena di materi yang sebelumnya, tanda titik ini menandakan sebuah direktori yang sekarang. Nah, di sini kita enter saja. Oke, sudah. Lalu kita ls. Nah, di sini sudah ada halo5.txt. Kemudian kita cek di file juga, apakah sudah ada halo5.txt atau belum. Oke, di file di directory home juga sudah ada halo5.txt. Oke, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-10, ada perintah rm. Rm atau remove ini digunakan untuk menghapus suatu file. Ketika kita ingin menghapus suatu direktori, kita bisa gunakan perintah rmdir. Oke, saya ulangi, rm atau remove digunakan untuk menghapus file. Sedangkan ketika kita ingin menghapus direktori, kita bisa menggunakan perintah rmdir. Kemudian kita buka files, lalu kita ke home directory. Nah, di sini ada replace.txt. Kita akan coba menghapus file tersebut, yaitu file replace.txt dengan perintah rm replace.txt. Kemudian kita ls. Oke, saat kita ls ini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menghapus keseluruhan file halo2.txt sampai dengan halo5.txt dengan perintah rm halo.txt. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita ls. Nah, di sini file halo2.txt sampai dengan halo5.txt itu sudah tidak ada ya. Di sini saya juga akan mencoba menghapus direktori direct new. Oke, sebelumnya kita bisa cek terlebih dahulu ke files. Oke, bisa dilihat di sini sudah tidak ada file halo2 sampai dengan halo5.txt. Lalu di sini saya akan mencoba menghapus direktori direct new, direct ini ya, menggunakan CLI. Oke, untuk menghapus direktori kalian bisa gunakan perintah rmdir direct new slice. Lalu kita enter. Kemudian kita ls. Oke, saat kita ls ini sudah tidak ada direktori direct new ya teman-teman. Oke, kita bisa cek di file juga di home. Oke, di sini juga sudah tidak ada direktori direct new-nya. Lalu kita akan mencoba menghapus direktori dir1. dir1. Oke, entar. Oke, di sini saat kita mengetikkan perintah rmdir dir1 ini tidak bisa ya. Karena di sini ada direktori not empty atau di dalam dir1 ini masih ada file yaitu dir1. Dan di dalam file dir2 itu masih ada dir3. Jadi syarat untuk menghapus dir1 itu di dalam dir1 ini tidak boleh ada file apapun. Jadi kita hapus terlebih dahulu dari dir3, dir2, dan baru dir1. Oke, kita akan hapus dari dir3 terlebih dahulu menggunakan perintah rmdir dir1 slash dir2 slash dir3. Kalian enter. Oke, lalu kita masuk ke dir2, yaitu dir1 slash dir2.
lalu kita coba ls. Oke, saat kita masuk ke dir 2, di sini sudah tidak ada dir 3, yang artinya dir 3 itu sudah tadi kita hapus ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan menghapus dir 2 yaitu dengan cara rm dir 1 slice dir 2, lalu kalian enter. Kemudian kalian ls. Oke, tadi kita sudah menghapus dir 2. Nah, coba kita akan masuk ke dir 1. Jadi dir 1 ls. Oke, saat kita ls pada dir 1 ini sudah tidak terdapat file apapun karena di dir 1 ini kan terdapat dir 2. Nah, dir 2-nya tadi itu sudah kita hapus. Kemudian jika dir 3 dan dir 2-nya sudah dihapus, nah baru kita bisa menghapus dir 1, yaitu dengan cara rm dir 1, lalu enter. Lalu kita ls. Oke, saat kita ls, di sini sudah tidak ada dir 1, dir 2 maupun dir 3. Oke, coba kita cek di file. Oke, saat kita cek di file, ini memang sudah tidak ada dir 1, dir 2, dan dir 3. Oke, itu dia materi-materi mengenai managing file atau bab 9. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!